Makanya saya bilang Saifuddin tidak memberitakan Injil. Dia mengkritik Islam. Nah, Yosua Tewu sedang memberitakan Injil justru, walaupun Islamologinya payah sekali dan buktinya sangat lemah. Tetapi setidaknya Yosua Tewu memberitakan Injil. Nah, paduan Yosua Tewu dengan Saifuddin itu kalau berdua debat itu bagus. Karena Saifuddin banyak nggak ngerti tentang apologia, tentang apologetika. Ya, Saifuddin ilmunya cetek sekali. Nah, dia taunya cuma buka Quran. Kayak MKC apa lagi, nggak ada ilmunya. Nah, taunya cuma buka kitab kuning. Lanjut dulu ya, Pak Renhat ya. Tapi Makasih Pak Pol. Ibu Lida tetap standby aja. Pak Renhat, langsung. Makasih Iya. Pak Pol. Pak Renhat, ini macam mana saya puji ini Pak Renhat? Kan harusnya ini masuk ini kan, udah jelas ini kan. Undang-undang pernikahan kan jelas usia 17 tahun kan? Jadi gini Pak Pau, di Indonesia ini hukum negara, bahkan negara tuh kalah sama 3 hal. Satu, hukum agama. Kedua, uang. Ketiga, ormas atau kekuatan massa. Jadi 3 ini yang sekarang berperan di Indonesia. Jadi apapun yang kita omongkan itu semua kalah. Saya puji kan punya tiga kekuatan itu. Dia punya hukum agama, dia punya uang, dan dia punya massa. Jadi dia bisa ngatur itu. Jadi kalau saya amati, Indonesia akan begini-begini terus. Presiden 2024 pun yang nanti digantikan bahkan lebih parah lagi. Karena udah banyak boroknya di mana-mana. Jadi kemungkinan apa yang pernah Prabowo bilang, saya setuju dengan kemarin bilang Pak Beta Maluku kalau nggak salah 2030 analisa Prabowo tuh Indonesia bisa bubar ini. Karena kalau saya amati bisa jadi kemungkinan bisa revolusi sosial ini. Ketika revolusi sosial terjadi, mau tidak mau nanti kayak model peristiwa 98 ini akan disusupi baik oleh TNI yang punya ambisi maupun dari ini kadrun-kadrun ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju dengan tadi pendapat kita orang Kristen tuh, kelemahan kita tuh kita nggak bagus berkomunikasi. Karena kita banyak kasih menyimpan kalau orang kita dijolimi kita tahan-tahan, tapi ketika itu sudah sampai di ubun-ubun itu akan menjadi frontal. Dan yang menjadi masalah banyak walaupun hamba Tuhan ya seperti bayi rohani, cara berpikirnya juga kayak begitu. Jadi kalau saya lihat saya jujur ya Pak Paul ya, saya sudah banyak mengalami kepahitan dengan pendeta-pendeta karena saya melihat apa yang dikhotbahkan di mimbar sama kelakuan sehari-hari bagaikan bumi dan langit. Jadi karena kan saya kadang-kadang saya mendampingi klien saya itu sampai ke hal yang sangat pribadi juga saya ikut urus juga. Jadi saya tahu dapurnya mereka. Terus yang ketiga, kalau saya lihat memang persatuan kita di orang Kristen tuh aduh kacau balau. Nggak ada kita misalnya satu disakiti kita kompak untuk saling mensupport atau saling membantu. Ini nggak ada masa bodoh. Kalau memangnya kita memang satu seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, ketika terjadi penutupan gereja harusnya bersuara, memberikan dukungan. Bila perlu demo itu ke DPR. Mana? Nggak ada tuh. Sudah lebih dari mungkin udah ada kali 1000 gereja yang sudah ditutup.
Tapi mana nggak ada reaksi apa-apa. Saya ngurus masalah gereja ini Pak Paul dari tahun 2003 saya. Jadi saya udah ketemu dengan petinggi-petingginya apa ya, apa namanya, kayak HKBP, GBI, GKI, itu saya udah ketemu sama petinggi-petingginya, tapi nggak ada. Dulu saya kumpulin 60 pengacara loh Pak Paul di Bandung. Saya yang modalin semuanya. Tapi ketika kita udah maju di depan, gereja malah lari ke belakang. Bingung saya. Wah, saya pikir saya nggak mau teman-teman saya mati konyol. Yang kita hadapi ini kan orang-orang saraf semuanya. Ya kayak begitu. Jadi saya tadi bilang Ibu Linda, komunikasi memang perlu dan kelemahan kita komunikasi. Ya, Kalau persis. komunikasi kita bagus dan kita punya kesatuan, kadang itu nggak akan berani. Saya yakin itu. Karena waktu itu saya pernah ngumpulin massa menghadapi mereka juga mundur mikir juga kok. Itu aja dari saya Pak Paul. Pak Reinhard, Pak. Yo, Pak, aku melihat ya, ini pikiran aku ya Pak. Mungkin orang-orang Kristen ini tidak berani turun karena mereka mungkin berprinsip seperti ini Pak. Sudahlah, kita doakan saja. Ini penyakit nih, kalau aku bilang ini penyakit. Kita doakan Harusnya saja. selesaikan, bukan doakan saja. Harusnya selesaikan. Ya, tuntaskan. Ya, makanya udah gitu, malam ini saya angkat itu buat dituntaskan ya. Ya, serahkan saja pembalasan kan haknya Tuhan. Udah gitu aja, jadi kita ya udah aman aja. Begitu tuh Pak. saya nggak setuju kalau nggak ada begitu Pak. Bu, saya nggak setuju. Ya kalau airnya numpuk karena airnya nggak bisa berdamai kan. Airnya numpuk malah meledak nanti kan. Airnya jadi bencana. Iya. Sebetulnya takut Pak, karena takut mengeluarkan alasan seperti itu. Karena takut. Jadi pelatihannya udah doakan saja. Penutupan HKBP kemarin yang di Bekasi, ketika pemuda Batak bersatu, itu ada 1.000 lebih loh itu. Ternyata banyak ya. Banyak itu. Buktinya mikir loh. Ya, iya kalau nggak perang beneran kan pusing juga negara kan. Iya. Makanya untung Saifuddin itu nggak punya nyali buat ngebom Istiqlal ya. Iya. Saya kalau punya pasukan saya ini loh, saya bikin pembalasan. Aku mau tanya Pak Paul dulu, Pak Paul. Nah, sering kan orang-orang Kristen kan mempunyai pemikiran seperti itu. Serahkan saja pembalasan itu hak Tuhan. Itu kira-kira tepat nggak, Pak Paul? Jadi begini loh, pembalasan hak Tuhan itu memang kita nggak usah membalas. Tapi gini, waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan, kalau kamu ditampar, berikan pipimu yang satu. Artinya apa? Pipi kita kan cuma dua. Coba kita lihat ya, waktu Yesus ditampar, apakah dia kasih sorongan pipinya satunya? Enggak kan? Dia bilang apa? Kenapa kamu tampar aku? Dia sudah siap untuk ditampar lagi kan? Artinya apa? Kita harus klarifikasi. Paulus juga sama waktu ditampar kan? Kenapa kamu tampar aku? Ditanya, artinya itu klarifikasi. Kita boleh klarifikasi sekali, setelah itu jangan lagi. Karena nanti akan balas-balesan. Dipelintir orang, di apa orang, ya kan? Nah, kemudian kedua, ya, kalau bilang pembalasan hak Tuhan itu memang kita nggak usah balas. Kita cukup klarifikasi, tapi kita nggak usah balas. Kenapa? Kenapa kita nggak usah balas? Karena tugas kita itu bukan membalas dia, tapi tugas kita itu adalah mencerahkan dia. Nah itu memang tantangan, karena musuh kita kan bukan darah dan daging untuk kita balas kan, tapi adalah ideologi-ideologi. Efesus 6 itu lagi cerita ideologi ya. Kalau orang karismatik kan hobinya kan ngeroh klenik-klenik kan. Efesus 6 itu lagi cerita ideologi, sama dengan Daniel 10. Lagi cerita ideologi, musuh kita itu adalah ideologi-ideologi itu. Kalau kita mau balas terus, maka kita akan lupa dengan ideologi yang musuhnya kita yang sejati, yang adalah ideologi itu. Ya, humanisme. Pertama dari dulu ya, pertama komunisme, sosialisme, leninisme, stalinisme, demokrasi, liberalisme. Demokrasi itu yang kebablasan juga adalah sebuah musuh loh. Sebuah ideologi yang berbahaya ya.
nasionalisme yang kebablasan, wah itu nasionalisme kebablasan itu nanti bisa ganyang Malaysia tuh. Ya kan bisa ganyang Malaysia lagi, bisa bisa ngajak ribut negara-negara lain. Itu si siapa? Clifford Geertz pernah bilang ya, Clifford Geertz itu hati-hati dengan nasionalisme. Jadi sama saja ya komunisme, isme itu sangat berbahaya. Itulah musuh-musuh kita. Ya bukan demokrasi berbagi, tapi demokrasi yang kebablasan. Liberal bayang enggak, komunis bayang enggak, tapi begitu komunisme jadi isme, wah itu bahaya. Nah, yang kita mau balas apanya? Masa kita mau balas orangnya? Kita balas orangnya kan jadi salah paham. Yang kita bereskan adalah ininya dia kan, paradigmanya dia. Makanya kadang-kadang ya saya lebih setuju tidak membalas. Tidak membalas itu adalah langkah yang tepat, tetapi jangan diam, jangan bungkam. Masalahnya orang Kristen tidak membalas bukan karena mengasihi musuhnya. Orang Kristen itu, orang-orang gereja ya mengatakan sudah pembalasan hak Tuhan itu klise. Dalam hati mah anjing lu, bajingan lu, bangsat lu. Ya Betul. kan? Ya. Jadi dia nggak benar-benar paham tentang ini. Kalau saya, kenapa kemarin saya difitnah sama Saifuddin sama Yosua Tewu nggak balas? Ya kan? Karena saya sudah tahu hukum ini. Nah, nanti saya yang menang. Nah, saya yang menang kan, sekarang kan menang banyak kan. Belum lagi nanti dapat bonus-bonus rohani dan jasmani. Ya kan? Nah, ini kan nggak usah. Saya malah sering bilang kan, kalian jangan belain saya, ntar dibilang anjing-anjingnya Paul lagi. Ya kan? Nggak usah bela-belain begitu, biar Tuhan yang bela. Nah, banyak orang nggak ngerti bener. Kalau saya udah melewati berkali-kali. Dulu orang-orang kayak Saifuddin, kayak Yosua udah saya libas tuh. Ya kalau zaman saya 10 tahun yang lalu, orang kayak Saifuddin itu udah tinggal nama doang tuh kalau urusan sama saya tuh. Bagus kalau masih ada namanya. Ya kan, kayak Yusuf Tewu barang, wah itu mah nggak ada apa-apanya ya. Itu ya, orang kayak saya itu nggak pernah takut dengan ini ya masa lalu. Cuma kan setelah kita ngerti, kasihan juga ya. Sebenarnya kita mau ngapa sih, mau ngibas dia? Kasihan kan? Yang kita, alangkah bagusnya kalau musuh-musuh itu jadi teman kita kan. Nah, tetapi memang kalau orang sudah masalah uang dan dia tidak transparan dengan uang, kita harus hati-hati. Kita boleh berteman tapi hati-hati, jangan terlalu dekat. Orang yang tidak transparan masalah uang itu kita harus hati-hati. Oh itu memang itu khusus. Tetapi juga cukup bukan kita harus, oh berarti dia jelek, oh belum tentu. Karena orang kalau sudah dia punya masalah uang dan dia tidak bertobat, ya jangankan orang lain, istri anak sendiri aja bisa dijual. Nah itu loh. Orang itu kalau udah kena mamon, ya orang kalau kena perempuan, orang kalau sudah kena kekuasaan, apapun dia bisa korbankan. Nah itu bahaya kan di situ. 3 dosa ini kan bukan dari setan. Semua dosa datangnya dari setan. Tapi 3 dosa ini, harta tahta wanita itu dari kita sendiri. Ya, dari kita sendiri. Wah ini udah gak ada obatnya, jadi mesti hati-hati. Nah, makanya tadi balas saya tetap nggak setuju balas, nggak usah. Kita sudah buktikan, tetapi kita harus agresif metanoia dengan memberitakan Injil. Itu, makanya saya bilang Saifuddin tidak memberitakan Injil. Dia mengkritik Islam. Nah, Yosua Tewu sedang memberitakan Injil justru, walaupun Islamologinya payah sekali dan doktrinnya sangat lemah. Tetapi setidaknya Yosua Tewu memberitakan Injil. Nah, paduan Yosua Tewu dengan Saifuddin itu kalau berdua debat itu bagus. Karena Saifuddin banyak nggak ngerti tentang apologia, tentang apologetika. Ya, Saifuddin ilmunya cetek sekali. Nah, dia taunya cuma buka Quran. Kayak MKC apalagi nggak ada ilmunya. Nah, taunya cuma buka kitab kuning doang.